Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Para pemirsa penikmat kurma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, Islam telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Allah menyatakan di dalam firman-Nya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini, maka syariat Islam yang ditujukan kepada kita umat manusia ini telah mengatur semua aspek kehidupan manusia dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Setidaknya ada 3 dimensi yang diatur di dalam Islam. Dimensi pertama adalah dimensi hubungan antara manusia dengan sang penciptanya. Pada dimensi ini Islam mengatur tentang aturan-aturan dalam hal akidah maupun ibadah. Kemudian Islam pun juga mengatur pada dimensi kedua, yaitu dimensi aturan yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Dalam hal ini, misalnya Islam mengatur tentang makanan, tentang minuman, tentang pakaian, tentang akhlak. Nah, demikian pula para pemirsa penikmat kurma yang dimuliakan Allah SWT, Islam pun juga mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Inilah hubungan yang diatur dalam dimensi 3. Hubungan manusia dengan manusia lainnya ini tercakup di dalam hukum-hukum yang masuk dalam kategori muamalah dan ukubat. Dalam hal muamalah itu sebenarnya luas sekali. Dia terdiri dari hukum-hukum seputar ekonomi atau iktisodi, hukum-hukum seputar sosial atau ijtimai, hukum-hukum seputar politik atau siasah, dan lain sebagainya. Hal ini banyak sekali. Nah, kemudian terkait dengan para pengusaha muslim yang saat ini mengalami tren luar biasa, yang saat ini mengalami kemajuan yang luar biasa di dalam memahami Islam. Betapa banyak para pengusaha muslim yang saat ini sudah hijrah, saat ini lebih religius, saat ini lebih meningkatkan nuansa spiritualnya itu. Nah, karena itulah para pengusaha muslim juga memerlukan, bahkan wajib untuk memahami apa-apa yang menjadi aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur usahanya, untuk mengatur bisnisnya. Dan inilah yang kemudian banyak dibahas di dalam apa yang disebut dengan fikih muamalah. Fikih muamalah ini juga masih terlalu luas, masih sangat luas sekali. Ada masalah banyak luas sekali itu. Nah, salah satunya di dalam fikih muamalah itu ada yang khusus terkait dengan masalah harta gitu. Masalah inilah yang kemudian lebih sering dikenal dengan fikih muamalah maliyah, atau kita sebut saja dengan fikih bisnis gitu. Nah, di manakah urgensinya fikih bisnis ini? Fikih bisnis inilah yang kemudian wajib dipahami oleh para pengusaha muslim gitu, agar para pengusaha muslim ini menjadi pengusaha yang tidak hanya sukses di dunia saja, tetapi juga menjadi sukses di akhirat. Keterikatan, ketaatan, ketundukan para pengusaha muslim kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dalam hal fikih bisnis ini akan membuat apa yang diperolehnya di dalam usaha bisnisnya ini menjadi sesuatu yang halal, sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang menjadi berkah baginya. Para pemirsa penikmat kurma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itulah para pengusaha muslim wajib untuk mempelajari fikih bisnis ini. Kenapa kita harus mempelajarinya? Kenapa khususnya para pengusaha muslim harus mempelajarinya itu? Karena dalam sebuah hadis disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kita itu akan berada pada suatu zaman
di mana tidak peduli lagi apa yang kita diambil, apa yang akan diambil. Hadis tersebut disampaikan oleh Rasulullah, sayati alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halali aminal harami. Itu akan datang suatu zaman kepada manusia, kata Rasulullah, itu di mana manusia itu tidak memperhatikan lagi apa yang dia ambil, apakah halal ataukah haram gitu. Nah, karena itulah kita semuanya, terutama para pengusaha muslim gitu, yang sehari-hari bergelut di dalam dunia usaha, yang sehari-hari bergelut di dalam dunia bisnis gitu, ini wajib memperhatikan apakah yang didapatkannya, yang diperolehnya itu adalah sesuatu yang halal ataukah sesuatu yang haram gitu. Karena sekalipun hari ini betapa sulitnya, betapa rumitnya untuk mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tetap dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari sesuatu itu dengan cara yang halal. Rasulullah bersabda, "Thalabul halal fardun ala kulli muslim." Mencari yang halal itu adalah fardu atas setiap kaum muslimin. Nah, setelah itu para pengusaha muslim semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa penikmat kurma yang berbahagia itu, setelah kita memahami juga tentang fikih bisnis tadi itu, yang ini nantinya akan berujung kepada apakah harta yang didapatkan, apakah profit yang didapatkan dari usaha kita itu berujung kepada halal ataukah berujung kepada haram gitu. Nah, di samping itu agar usaha yang dijalankan oleh pengusaha muslim ini bisa mendapatkan profit yang berlimpah gitu, maka tentu harus dibarengi dengan ilmu bisnisnya, sehingga kolaborasi antara fikih bisnis dan ilmu bisnis ini akan menghasilkan sebuah hasil yang luar biasa sekali, sebuah hasil yang berlimpah sekaligus juga berkah. Dan inilah yang diharapkan, inilah yang menjadikan pengusaha muslim itu bisa mendapatkan kedudukan yang sukses baik di dunia maupun di akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.